Mohon bimbingan Papa dan Mama selama adik-adik mengikuti ibadah secara online. Adik-adik perlu tahu bahwa Tuhan dapat hadir dimanapun termasuk di rumah. Adik-adik siap dengan baju yang rapi dan sopan seperti sedang berada di dalam gereja. Adik-adik dapat mengikuti instruksi kakak-kakak sekolah minggu dengan antusias. Adik-adik bebas berekspresi dalam memuji dan menyembah Tuhan. Selama mengikuti ibadah, adik-adik fokus dan tidak melakukan kegiatan lain. Siapkan hati dan sikap yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Selamat beribadah. Bermain games. Aku anak yang malas. Sekarang kan ibadah online tuh. Sekarang aku mau tidur saja. Tunggu Dito. Baiklah. Halo teman-teman, nama aku Ruth. Aku suka memuji nama Tuhan melalui pujian yang aku nyanyikan, dengar firman Tuhan, berbuat baik, dan menjadi anak yang taat. Aku juga suka sekali beribadah di sekolah minggu bersama teman-teman. Semuanya yang aku suka, aku lakukan untuk menyenangkan hati Tuhan. Adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah, adik-adik mau tim siapa? Dito atau Ruth? Pasti bingung ya? Wah, pasti semua mau seperti Ruth ya, selalu menjadi anak yang taat, bersemangat dalam memuji dan memuliakan nama Tuhan. Untuk itu, Dito juga harus seperti Ruth, selalu menjadi anak yang baik. Oleh karena itu, yuk Dito, Ruth, kita memuji Tuhan dan bersuka cita. Ayo, kita bernyanyi lagu Haleluya. Kita mau memuji, mau menyembah Tuhan kita karena Tuhan Yesus sumber sukacita kita. Yesus, oh sananya
Nah, dalam ibadah kali ini, Kakak Vera ditemani abang-abang pemusik. Ada Abang Daniel, Abang Rifai. Loh, harusnya ada kakak sekolah minggu yang lain nih, Bang. Mana ya mereka ya? Ayo kita panggil kakak sekolah minggu yang lainnya. Siap-siap ya, Bang. Adik-adik yang di rumah juga harus bantu kakak sekolah minggunya. Kita panggil sama-sama ya. 1, 2, 3. Kakak sekolah minggu. Sepertinya adik-adik kita di rumah udah pada siap nih untuk memuji nama Tuhan. Oh iya Kak, luar biasa sekali ya adik-adik sekolah minggu kita. Seperti tadi Kak, seperti Dito, seperti Ruth dan Opung yang tadi. Iya, betul banget. Adik-adik sekolah minggu semuanya bersuka cita karena mereka semua, kita semua juga nih mau bertemu Tuhan Yesus dalam memuji dan memuliakan namanya. Oh iya Kak, kenapa sih kita harus bersuka cita kalau bertemu sama Tuhan Yesus? Iya Kak, karena Tuhan Yesus itu teramat baik dan penuh kasih adik-adik kepada kita semua, kepada adik-adik sekolah minggu, mama, papa, abang pemusik, dan untuk kita semua. Oleh sebab itu adik-adik harus bersuka cita ya, pasti bersuka cita kan adik-adik? Kalau begitu kita mulai ibadah sekolah minggu kita yuk Kak. Ayo Kak. Adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita, semuanya adik-adik lipat tangannya, tutup matanya, sambil menyanyikan Bapa Engkau Sungguh Baik. dalam kerajaan surga. Hari ini Tuhan kami mau memulai ibadah sekolah minggu online kami. Kiranya Engkau yang memberkati kami, Engkau yang memberkati adik-adik sekolah minggu, amang pendeta dan orang tua kami. Tuhan Yesus, ajar kami untuk selalu dengar-dengaran dan bersuka cita untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang dalam kerajaan surga. Kami akan memulai ibadah kami. Dalam nama-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Nah, adik-adik masih pada semangat kan? Kakak Lady undang adik-adik bangkit berdiri ya. Sambil bangkit berdiri, kita angkat pujian. Tangan kanan, tangan kiri, dan jalan serta Yesus. Ayo Kak Vera, panggil adik-adik sekolah minggu kita yuk. Siap kakak. Adik-adik sekolah minggu, ketika kakak Vera bilang Yesus Kristus, berarti adik-adik sekolah minggu harus berdiri. Siap? 1, 2, 3. Laskan Kristus. Yeay! Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Mari kita sama-sama mengucapkan, Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Amin. Nah kakak-kakak, abang-abang, kita mau kembali lagi nih memuji Tuhan. Cuman masih semangat gak nih adik-adik sekolah minggunya? Kakak masih semangat gak kak? Enggak, aku nggak semangat Kak. Kakak Meda? Capek Kak, aku nggak semangat. Ya, gimana? Kalau gitu kita semua tepuk semangat dulu nih. Siap-siap ya, adik-adik yang di rumah juga. Tepuk semangat. Semangat. Nah, udah semangat. Sekarang kita mau nyanyi setinggi-tingginya langit. Setelah itu disambung dengan kasih Yesus. Siap? Siap Kak. Musik Bang. Lebih dalam kasih Yesusku.
Adik-adik sekolah minggu semuanya, hukum Tuhan bagi kita pada minggu ini tertulis di dalam titah kedua. Mari kita sama-sama mengucapkannya. Titah kedua. Titah kedua. Jangan perbuat bagimu patung Jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang menyerupai apapun yang ada di langit yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air atau yang ada di dalam air untuk disembah untuk disembah atau bertakwa kepadanya. atau bertakwa kepadanya. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita sama-sama memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Amin. Nah, adik-adik, kita lanjut lagi ibadah kita. Sekarang kita mau bernyanyi lagu Stop, Ku Mau Katakan Apa Yang Tuhan Yesus Buat Bagi Kita Semua. Musik Kakak Bang. Marilah kita berdoa memohon pengampunan dosa-dosa kita kepada Tuhan. Kita berdoa, ya Tuhan Allah, tunjukkanlah jalan yang benar, memberikan pujian padamu. Bukakanlah hati kami untuk mendengar dan menghayati firman-Mu. Marilah kita sama-sama mengucapkan, dan ampunilah akan kesalahan kami, Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami telah mengampuni seperti kami telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. orang yang bersalah kepada kami. Amin. Amin. Ya adik-adik, kita harus jadi anak yang dengar-dengaran. Bukan hanya anak yang taat baca Alkitab, tapi harus dengar-dengaran sama orang tua, kakak sekolah minggu, sama abang, sama kakak di rumah. Nah adik-adik, sesuai dengan lagu kita, nanti kita mau angkat pujian anak sekolah minggu dengar-dengaran. Ya adik-adik, kakak Lady persilakan untuk duduk kembali ya. Adik-adik sekolah minggu semuanya, kita akan membaca epistel pada minggu ini yang juga sebagai ayat bulanan, yaitu tertulis di dalam Roma 12 ayat 16. Roma 12 ayat 16. Mari kita sama-sama mengucapkannya.
Hendaklah kamu sehati sepikir Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. pada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Janganlah menganggap dirimu pandai. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya di dalam hatinya. Amin. Shalom adik-adik. Nah, ini waktunya untuk adik-adik mendengarkan pengumuman. Pengumuman hari ini, minggu depan adik-adik tetap ibadah tanggal 11 Oktober. Di rumah ya. Nah, berikutnya pengumuman yang kedua, adik-adik yang di rumah setelah dengar firman dan melakukan ibadah, jangan lupa tulis bacaan 1, 2, 3, dan inti khotbahnya. Nah, adik-adik, selama pandemik ini, kalau keluar rumah jangan lupa pakai masker, bawa hand sanitizer, dan kalau kemana-mana jangan lupa juga cuci tangannya. Demikian pengumuman hari ini. Sampai jumpa. Nah, kita mau bernyanyi kembali Yesus Pokok dan Kita Caranya. Musik bang. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas kasih karunia dan berkat yang Kau berikan pada hari ini. Kami sebentar ingin mendengar firman-Mu, kiranya ajari kami Tuhan. Buka hati dan pikiran kami agar kami dapat mengerti firman-Mu dan juga kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan, amin. Shalom adik-adik. Pagi baik buat kita semua. Bagaimana kabar kalian semua? Inang yakin pasti kabar kalian luar biasa. Ayo persiapkan Alkitabnya ya. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Yohanes 14 ayat 6 sampai ayat yang ke-15. Kitab Yohanes 14 ayat 6 sampai ayat yang ke-15. Adik-adik membaca dari rumah, Inang membaca dari sini. Kita membaca bersama-sama ya. Ayat 6, kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Sekiranya kamu mengenal Aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia." Kata Filipus kepadanya, "Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami."
Kata Yesus kepadanya, "Telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri. Tetapi Bapa yang di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu minta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku." Demikian firman Tuhan. Adik-adik sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, penunjuk arah sangat dibutuhkan ketika kita melakukan suatu perjalanan. Misalnya ketika kita disuruh mama papa kita beli garam atau beli sesuatu ke warung, pasti kita bertanya sama mama papa kita, "Ini belinya di mana? Ini belinya di warung mana ya, Ma? Ini belinya di warung mana ya, Pak?" Atau ketika kita sedang berolahraga, misalnya berlari atau sedang keliling-keliling naik sepeda, pasti kita mencari arah tujuan kita itu sampai kemana. Kita butuh arah untuk mencapai suatu tujuan. Apakah kita harus ke kiri? Apakah kita harus ke kanan? Atau lurus terus? Atau adik-adik sekalian mungkin pernah berperan sebagai penunjuk arah. Misalnya ada orang yang bertanya, biasanya itu supir-supir driver Gojek atau Grab gitu kan, bertanya, "Ini alamat di rumah ini di mana ya? Arah menuju ke sini kemana ya? Atau arah menuju gereja kita kemana ya? Atau dan tempat yang lainnya." Kita bisa menjadi penunjuk arah yang tepat kalau kita sendiri mengetahui dan mengenal tempat yang dicari itu. Tetapi ada saja orang yang malu mengakui bahwa dia tidak tahu, lalu kemudian berpura-pura tahu dan memberikan petunjuk arah yang salah. Akhirnya orang yang bertanya tadi akan tersesat dan tidak bisa sampai ke tujuannya. Seperti ada pepatah mengatakan, malu bertanya, sesat di jalan. Apakah adik-adik sekalian pernah tersesat di jalan? Tersesat, lupa arah pulang, atau ke mana, ke suatu tempat bingung, tak harus, tadi aku belok mana ya, arah mana tadi yang kulalui ya. Atau tersesat di suatu tempat wisata, atau tersesat di mall, gak ketemu sama mama papa di mana ya. Bagaimana perasaan adik-adik sekalian? Apakah senang? Ye, aku tersesat. Pasti enggak kan? Pasti adik-adik sekalian ketika tersesat merasa, aduh aku takut, perasaanku gak enak, rasanya mau nangis aja karena takut ada bahaya. Pasti takut dicuri, takut diambil orang gitu. Inang juga pernah tersesat dalam perjalanan menuju suatu tempat. Pengalaman tersesat di suatu tempat pasti memiliki pengalaman yang tidak enak. Apalagi kalau kita di sekeliling yang sama sekali orang tidak mengenal kita dan tidak bisa berkomunikasi dengan kita. Pasti kita merasa sangat takut karena kita sadar bahwa bahaya bisa datang kapan saja. Adik-adik sekalian, itulah yang sedang disampaikan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Saat Yesus berkata di ayat yang ke-6, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup." Kok Tuhan Yesus ngomong kayak gitu ya? Apa itu benar? Perkataan Tuhan Yesus itu adalah perkataan yang benar, perkataan yang tepat.
Kenapa? Karena Tuhan Yesus memang datang dari surga ke dunia ini. Artinya Tuhan Yesus tahu bagaimana jalan dari surga dan bagaimana menuju ke surga. Surga adalah tempat di mana Allah yang kudus dan hidup kekal berada. Kudus artinya tidak kotor oleh dosa, tindakan kejahatan, dan tidak kotor karena tindakan buruk. Adik-adik sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, siapa yang mau ikut Yesus ke surga? Tunjuk tangan di rumah masing-masing ya. Dinang pasti yakin semuanya tunjuk tangan, karena pasti adik-adik anak-anak Tuhan Yesus semua kan? Jadi bagaimana caranya supaya kita memperoleh hidup kudus? Supaya kita bisa ke surga bersama Tuhan Yesus. Bagaimana caranya adik-adik sekalian? Jadi supaya bisa bersama-sama dengan Allah, kita sebagai manusia yang diciptakan oleh Allah harus memiliki dua hal yang tadi, yaitu kudus dan hidup kekal. Bagaimana caranya supaya kita hidup kudus? Yaitu dengan tidak melakukan dosa dan menyenangkan hati Tuhan Yesus, dengan tidak menjadi anak-anak yang nakal. Apakah ada adik-adik sekalian yang masih sering melakukan perbuatan dosa? Apakah ada adik-adik sekalian yang masih sering melakukan perbuatan-perbuatan yang bikin hati mama dan papa sedih? Bikin hati mama dan papa marah-marah? Apakah masih ada adik-adik sekalian yang masih melakukan perbuatan-perbuatan yang nakal? Atau misalnya dosa itu banyak macamnya, dosa melawan orang tua, dosa iri hati, berbohong, mencuri, menyontek, sombong, berkelahi, marah, dan malas. Jadi bagaimana supaya kita dapat hidup kudus walaupun kita manusia yang berdosa? Apakah bisa adik-adik sekalian? Bisa. Cara kita supaya kita dapat hidup kudus adalah adik-adik harus datang mencari Tuhan dan percaya kepadanya, meminta dan menerima pengampunan dari Tuhan. Kita harus rajin berdoa sama Tuhan. Kalau kita sadar kita memiliki kesalahan, terutama kita anak-anak Tuhan Yesus, kita harus menyadari bahwa kita pasti memiliki kesalahan dalam hidup kita setiap hari, baik yang secara sadar maupun yang tidak sadar. Kita harus berdoa, Tuhan ampunilah aku karena aku tadi melawan orang tua. Tuhan ampunilah aku karena aku tadi marah-marah. Tuhan ampunilah aku karena aku malas. Terus Tuhan mau gak mengampuni kita? Apakah Tuhan mau mengampuni kita? Kita harus percaya bahwa Tuhan pasti mengampuni kita. Karena melalui Tuhanlah kita mampu memperoleh hidup yang kudus. Tuhan pasti mau mengampuni kita segala macam dosa-dosa kita, segala macam kesalahan yang kita perbuat, baik kepada mama papa dan sesama kita, kepada adik-adik kita, kepada saudara-saudara kita yang lain. Walaupun dosa kita banyak, Tuhan mau mengampuni kita karena Tuhan Yesus telah memberikan kita hidup yang baru. Jadi adik-adik sekalian, kita harus bersyukur sama Tuhan. Kita harus sangat beruntung karena telah ikut masuk ke dalam penebusan Tuhan Yesus Kristus. Karena itu, sebagai anak-anak Tuhan Yesus yang baik, sebagai laskar Kristus yang kuat, kita harus perlu berterima kasih kepada Tuhan dengan cara menjaga perkataan kita, dengan cara menjaga perbuatan kita. Mulai dari kepala kita sampai kaki kita harus menjaga perbuatan kita. Bukan hanya berdoa saja, tapi harus kita lakukan di dalam perbuatan kita. Contoh sederhananya, siapa yang tadi pagi baru bangun pagi, langsung berdoa, langsung meminta pengampunan sama Tuhan, langsung berterima kasih sama Tuhan. Tuhan, terima kasih, aku udah dikasih napas kehidupan sama Tuhan. Siapa yang seperti itu? Inang yakin pasti semua rajin berdoa. Atau
adik-adik sekalian yang baru bangun pagi langsung buka YouTube, buka game, main HP? Mulai sekarang, adik-adik harus senantiasa menyenangkan hati Tuhan mulai dari rajin berdoa. Karena rajin berdoa merupakan bentuk komunikasi kita dengan Tuhan. Tuhan yang memberi kita napas kehidupan. Maka dari itu, kita harus mulai sekarang percaya kepada Tuhan, selalu meminta pengampunan kepadanya. Maka dari itu kita harus mampu mengalahkan kuasa iblis supaya kita tidak melakukan perbuatan-perbuatan buruk dan kita beroleh hidup yang kudus dan menyenangkan hati Tuhan. Kita harus berjuang melawan godaan-godaan jahat, misalnya melawan orang tua, marah-marah, malas, supaya kita tidak tersesat. Kita tidak tersesat ke jalan iblis. Padahal kita harusnya ke jalan Kristus karena kita adalah anak-anak Tuhan Yesus. Maka dari itu adik-adik sekalian, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bersama-sama percaya kepadanya, berjalan bersama Tuhan Yesus, menaati setiap ajaran Tuhan Yesus yang meminta pengampunan dosa kepada Tuhan Yesus dan berterima kasih kepadanya karena Dia adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Amin. Kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih ya Tuhan atas kasih karunia yang Kau berikan pada hari ini. Kami telah mendengar firman-Mu. Kiranya mampukan kami agar kami dapat melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Buanglah segala macam perbuatan-perbuatan buruk dalam hati dan pikiran kami ya Tuhan. Kiranya ajari kami agar senantiasa melakukan segala yang terbaik untuk menyenangkan hati-Mu, menyenangkan hati orang tua dan menyenangkan hati teman-teman kami ya Tuhan. Berkatilah kesehatan kami di setiap pendidikan kami ya Tuhan. Kau beri kami kekuatan, Kau buka hati dan pikiran kami agar kami dapat belajar dengan baik dan kami dapat memperoleh nilai yang baik. Berkati juga orang tua kami agar kiranya Kau berikan kekuatan dan kesehatan daripada-Mu. Begitu juga dengan guru sekolah minggu kami ya Tuhan. Kiranya Kau berikan kesehatan, kekuatan daripada-Mu dalam menjalani kehidupannya sehari-hari. Ampunilah dosa-dosa kami agar kami layak di hadapan-Mu. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, gimana adik-adik sekolah minggu? Semuanya tadi dengar firman Tuhan kan? Karena firman Tuhan hari ini spesial banget adik-adik. Kenapa Kak? Karena yang khotbah hari ini pernah jadi anak sekolah minggu di gereja kita adik-adik. Kalian tahu nggak siapa namanya? Aku tahu Kak, namanya Inang calon pendeta Linda Boru Aritonang adik-adik. Wah, keren banget ya. Tadinya jadi anak-anak sekolah minggu, sekarang sudah jadi hampir mau jadi pendeta nih adik-adik. Nah, berarti adik-adik harus belajarnya lebih semangat nih. Bukan hanya itu adik-adik, firman Tuhan hari ini juga luar biasa banget. Kakak, apa coba? Betul Kak, firman Tuhan hari ini mengajarkan kita untuk hidup kudus dan hidup yang kekal. Mungkin Kak Meida tahu nih hidup kudus dan kekal itu apa ya Kak? Nah, hidup yang kudus dan kekal itu contohnya kita harus rajin beribadah, rajin berdoa, mengucap syukur, dan memuji nama Tuhan. Nah, berarti keren banget ya kakak. Oh iya, dari firman yang tadi dibaca sama Inang Pendeta ada ayat emasnya nih kak. Apa itu akan mau jadi challenge hari ini nih untuk di minggu depan. Ayat emasnya itu dari mana kak? Yohanes Iya, 14 ayat 6. Iya, tapi kali ini bentuknya nyanyian. Pakai musik kali ya bang ya? Boleh. Ayo kita coba. Jalan dan kebenaran dan hidup.
Nah itu dia adik-adik lagunya. Adik-adik buat videonya dan kirim ke nomor yang di bawah ini ya adik-adik. Selamat mencoba. Shalom semuanya, hari ini kita ada ayat hafalan ya. Di Yohanes 14 ayatnya yang ke-6. Kita hafalin sama-sama ya. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jangan lupa dihafalin ya. Nah, adik-adik, sekarang kita mau mengumpulkan persembahan. Mari siapkan persembahannya, berikan yang terbaik untuk Tuhan. Sambil bernyanyi lagu Satu Jalan Kebenaran. Ini lagu baru loh kak. Oh iya. Jadi kakak sekolah minggu dan adik-adik semua sama-sama belajar yuk. Musik bang. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa, Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Mari kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima
Akhirnya ibadah kita hari ini sudah selesai adik-adik. Oh iya, jangan lupa ucapkan kepada inang calon pendeta kita hari ini selamat hari Minggu ya adik-adik. Sama-sama kita ucapkan 1, 2, 3. Selamat hari Minggu Inang. Selamat hari Minggu juga adik-adik. Sampai jumpa. Satu jalan kebenaran menuju hidup yang kekal di dalam